Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga kalian bisa melaksanakan aktivitas ataupun rutinitas sehari-hari dengan baik. Bertemu kembali dengan Pak Saiful selaku guru materi pelajaran pendidikan agama Islam. Pak Saiful hari ini akan menyampaikan materi dalam bentuk video. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik ya apa yang di dalam video tersebut. Pada pelajaran pertama semester 1 ini kita akan mempelajari tentang surat At-Tin, yang mana tema pelajaran pertama yaitu mari belajar Quran surat At-Tin. Lantas, apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Maka kompetensi yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah yaitu kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh siswa pada pembelajaran ini. Yang pertama ada memahami makna Quran surat At-Tin dan Quran surat Al-Fil dengan benar. Kemudian membaca Quran surat At-Tin dan Quran surat Al-Fil dengan baik dan benar. Lantas yang ketiga ada menulis kalimat-kalimat dalam Quran surat At-Tin dan Quran surat Al-Fil dengan baik dan benar. Kemudian kompetensi dasar selanjutnya adalah menunjukkan hafalan Quran surat At-Tin dan Quran surat Al-Fil dengan baik dan benar. Itulah beberapa kompetensi dasar yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam pembelajaran ke-1 pada semester 1 ini. Lantas selanjutnya adalah kita tahu bahwa Al-Quran itu merupakan salah satu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, Al-Qur'an inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Yang artinya apa? Dari penjelasan ini bisa diambil kesimpulan bahwa mukjizat Al-Qur'an itu merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, yang mana kita tahu bersama bahwa mukjizat itu hanya akan dimiliki oleh seorang rasul pada masanya. Contohnya mukjizat Nabi Musa yang berupa tongkat hanya berlaku di zaman Nabi Musa. Ataupun juga mukjizatnya Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati itu hanya berlaku di zaman Nabi Isa. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu merupakan mukjizat yang paling besar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Maka kalau dinamakan mukjizat itu hanya berlaku pada masa utusan tersebut diutus oleh Allah,
akan berbeda dengan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran diturunkan di masa Nabi Muhammad dan merupakan mukjizat terbesar serta teristimewa yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Itu tidak hanya dimiliki di zaman Nabi Muhammad, tetapi mukjizat tersebut bisa kita rasakan sebagai umat Nabi Muhammad saat ini hingga hari kiamat kelak. Jadi, mukjizat Al-Quran itu sebetulnya sebuah anugerah terkhusus atau kelebihan yang tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad patut berbangga diri. Berbangga diri kepada siapa? Berbangga diri terhadap umat sebelum Nabi Muhammad. Kalau mukjizatnya Nabi Musa hanya berlaku di zaman Nabi Musa, mukjizatnya Nabi Isa hanya berlaku di zamannya Nabi Isa, maka mukjizatnya Nabi Muhammad itu tidak berlaku hanya di zamannya Nabi Muhammad, tetapi kita saat ini yang kurunnya jauh dari Nabi Muhammad masih bisa merasakan istimewa dan kebesaran Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad yang bisa kita rasakan sampai sekarang. Yang artinya apa? Dengan membaca Al-Quran maka kita akan bisa mendapatkan pahala. Bagaimana tentang pelajaran hari ini? Kalau kalian merasa ada yang kurang paham, bisa kalian ulangi kembali video yang telah ada, sehingga kalian nanti bisa betul-betul paham dengan apa yang diinginkan. Kenapa? Karena materi dalam video tersebut akan ada penugasan lebih lanjut, yang mana penugasan itu tidak akan jauh berbeda dengan materi yang telah kalian dapatkan hari ini. Semoga kalian diberi kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran online hari ini. Terima kasih, saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.